Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Esti Sari. Sebelum nonton video ini, yuk kita like dulu and comment. Dan jangan lupa subscribe dan bunyiin tanda loncengnya ya, supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap video baru yang diupload. Oke, kali ini kita akan mengenal beberapa alat laboratorium kimia. Yuk kita simak. Untuk alat yang pertama ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ada beberapa jenisnya. Kapasitasnya dari 25 mili sampai 2000 ml. Nah, alat ini ditemukan oleh para ahli kimia dari Jerman, Emil Erlenmeyer namanya, yang menemukan pada tahun 1850. Fungsi dari Erlenmeyer itu sendiri adalah yang pertama sebagai alat mengukur atau mencampur bahan analisis zat kimia senyawa, yang kedua sebagai alat untuk menampung larutan atau bahan padat dengan bahan yang cair, yang ketiga sebagai tempat kultivasi dalam mikroba dengan kultur yang cair, yang keempat sebagai alat yang dapat meracik dan menghomogenkan bahan larutan dalam beberapa komposisi media, yang kelima sebagai alat yang dapat digunakan untuk titrasi dengan pengocokan yang kuat sehingga akan dapat melakukan pertukaran bahan kimia senyawa, yang sebagai alat yang dapat digunakan untuk titrasi zat yang lemah hingga sedang, dan yang terakhir sebagai alat tempat untuk melakukan titrasi bahan kimia dan zat senyawa. Oke, alat yang kedua ada gelas piala atau gelas beker. Nah, gelas beker ini mempunyai banyak jenis ukurannya juga, dari yang 25 mili sampai 3000 ml. Nah, adapun fungsi dari gelas beker atau gelas piala ini bisa sebagai pengukur volume larutan atau bahan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Dia juga bisa sebagai wadah untuk menyimpan serta membuat larutan. Gelas ini juga bisa sebagai wadah untuk memanaskan bahan di atas hot plate, tapi hanya gelas yang berbahan dari kaca borosilat aja yang tahan untuk dibakar. Untuk alat ketiga di sini ada gelas ukur. Nah, gelas ukur pun banyak jenis ukurannya dari 10 ml hingga 2000 ml. Sesuai dengan namanya, gelas ukur yaitu fungsinya untuk mengukur, namun untuk mendapatkan hasil pengukuran yang valid maka harus dilakukan pengukuran dengan cara yang tepat. Nah, dengan cara mengaplikasikan cara yang benar, maka kita tidak akan terdapat kesalahan dalam pengukuran meskipun hanya sedikit. Pada gelas kimia ini tidak bisa sembarangan dalam membaca angka yang tertera di badan gelas ukur ini, agar fungsi gelas ukur bisa dioptimalkan sebaik mungkin dan tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Alat keempat ada labu ukur. Nah, kapasitas pada labu ukur ini juga banyak macamnya, dari 5 ml sampai 5000 ml. Dan biasanya labu ukur ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Alat ini juga biasanya digunakan untuk mendapatkan larutan zat tertentu yang nantinya hanya digunakan dalam ukuran yang terbatas, hanya sebagai sampel dan menggunakan pipet. Yang kelima ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini adalah peralatan gelas yang umum ada di laboratorium juga. Dia bentuknya tabung sebesar kira-kira jari tangan manusia dewasa. Terus terbuat dari kaca atau ada juga yang plastik. Terbuat di bagian atasnya biasanya alasnya berbentuk huruf U. Fungsi tabung reaksi ini bisa juga sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia, juga bisa melakukan reaksi kimia dalam skala kecil, terus bisa sebagai tempat berkembang biaknya mikroba dalam media cair, dan masih banyak lagi fungsi dari tabung reaksi ini. Yang keenam ada rak tabung reaksi. Nah, rak ini merupakan salah satu dari instrumen peralatan laboratorium yang non-gelas yang biasanya digunakan untuk menyimpan atau menata beberapa tabung reaksi.
Dan yang terakhir adalah pipet tetes, merupakan jenis pipet yang biasanya digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lainnya dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Umumnya pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah lainnya. Oke, sampai sini dulu tentang pengenalan alat-alat laboratorium. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.